Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Galang Nuswantoro, NIM 104. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materi dalam video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Neneng Ratnasari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunalaras. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu anak berkebutuhan khusus tunarungu. Pengertian tunarungu. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Anak berkebutuhan khusus tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar mulai dari tingkatan yang ringan sampai yang berat. Selanjutnya, karakteristik tunarungu. Karakteristik tunarungu terbagi menjadi 4. Yang pertama, segi inteligensi. Inteligensi anak tunarungu tidak sama cepatnya dengan anak yang mendengar, karena anak yang mendengar belajar banyak dari apa yang mereka dengar. Dalam hal tersebut merupakan proses dari latihan berpikir. Kemudian emosi. Emosi yang tidak stabil, mudah curiga dan kurang percaya diri. Kemudian bahasa dan bicara. Mengalami hambatan, hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran, mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan. Kemudian yang terakhir, sosial. Memiliki perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas. Lanjut ke faktor penyebab tunarungu. Ada beberapa faktor, yaitu faktor sebelum anak dilahirkan atau disebut prenatal, kemudian faktor saat anak dilahirkan atau neonatal, dan faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Kemudian klasifikasi tunarungu. Tunarungu juga dibagi berdasarkan 3 kriteria, yaitu saat terjadinya ketunarunguan berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya dan berdasarkan pada taraf penguasaan bahasa. Berdasarkan sifat terjadinya, yaitu bawaan dan keturunan. Berdasarkan tempat kerusakannya, yaitu pada bagian telinga luar dan tengah dan pada telinga bagian dalam. Kemudian berdasarkan taraf penguasaan bahasa, yaitu tuli prabahasa dan tuli purna bahasa. Selanjutnya, layanan bimbingan dan kebutuhan pendidikan bagi anak tunarungu. Yang pertama, metode oral. Cara melatih anak tunarungu dapat berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan orang mendengar. Yang kedua, metode ujaran. Suatu kegiatan yang mencakup pengamatan visual dari bentuk dan gerak bibir lawan bicara sewaktu dalam proses bicara. Yang ketiga, komunikasi total. Cara berkomunikasi dengan salah satu modus atau semua cara komunikasi, yaitu penggunaan sistem isyarat, ejaan jari, bicara, baca ujaran, pantomimik, menggambar, dan menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai kebutuhan dan kemampuan seseorang. Yang keempat, metode manual. Cara mengajar atau melatih anak tunarungu berkomunikasi dengan isyarat atau ejaan jari. Yang kelima, ejaan jari. Penunjang bahasa isyarat dengan menggunakan ejaan jari. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang kedua, yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus tunalaras. Pengertian anak tunalaras. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di masyarakat tempat ia berada.
membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit, karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Faktor penyebab anak tunalaras yaitu kondisi atau keadaan fisik, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan masalah perkembangan. Klasifikasi anak tunalaras yaitu hiperaktif, agresif, dan pembangkang. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik akademik yaitu pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. Yang ketiga, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolah. Selanjutnya, karakteristik sosial dan emosional anak tunalaras. Karakteristik sosial, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Kemudian perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Kemudian melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. Karakteristik emosional, adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas, dan adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Kemudian kebutuhan pendidikan anak tunalaras, berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya dengan menyesuaikan lingkungan belajar. Kemudian berusaha mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya, memberi kesempatan sebaik-baiknya, memberi rasa aman, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri, rasa bersalah bagi anak tunalaras. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang anak tunarungu dan tunalaras. Saya Galang Nuswantoro pamit undur diri. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.